Kenapa kebahagiaan di sosial media itu palsu? Apakah ada yang asli? Ada yang asli, ya. Oke, gua akan ngebahas dulu nih. Gua ngebahas ini bukan karena orang pamer-pamer kemewahan ya. Gua akan ngebahas ini dari sisi sosialnya dan kenapa orang itu sampai pamer lah intinya. Ini yang pamer ya, bukan yang karena personal. Oke, gua akan jelaskan dulu nih dari dua sisi ini. Kenapa orang bisa mungkin pamer mobil mewah, pamer kemewahan rumahnya atau kemewahan pencapaiannya? Ada dua sebenarnya. Yang pertama itu personal brandingnya dia ya terhadap mungkin biar orang-orang itu karena emang kerjaannya dia itu nggak masalah. Yang kedua karena dia pengen validasi, itu aja. Oke, gua akan ngebahas dari personal branding. Kenapa orang kebanyakan pamer? Itu dia karena butuh personal branding dia. Mungkin itu kerjaannya dia, biar brand tuh menarik dia mungkin pamer mobil, pamer kemewahan biar ada yang tertarik untuk kerjasama, mungkin kerjasama bisnis, kerjasama dengan brand-brand besar atau brand-brand mewah. Karena itu butuh ya. Jadi karena orang pamer itu belum tentu karena dia mau validasi, bukan ya. Karena dia butuh kerjasama. Dia emang kerja gitu loh. Untuk mencari penghasilan itu nggak masalah karena itu kebutuhan dia kan, ya. Masa ya orang kerja nggak boleh? Kecuali dia pamer-pamer yang tidak bermanfaat, yang negatif itu nggak masalah. Kalau misalnya pamer mobil atau pamer rumah mewah untuk brandingnya dia, untuk mungkin menarik motivasinya dia itu nggak masalah. Oke, yang kedua gue akan lebih perdalam lagi di validasinya. Gue di sini tuh bikin video ini untuk mendalami kenapa kebahagiaan di sosial media itu palsu via sosial ya, faktor sosialnya. Dan yang kedua tadi adalah validasi. Nah, yang pertama kenapa orang itu suka kemewahan di sosial media itu bohong. Yang pertama adalah ketakutan. Orang kadang yang menggunakan standar TikTok. Ada yang bilang standar TikTok punya umur 30 udah punya mobil mewah. Punya umur segini punya ini. Ya itu enggak masalah sih, bagus dia sebagai motivasi, tapi kan tidak bisa memaksakan gitu. Karena kita nggak tahu background orang itu seperti apa. Background seorang manusia itu bagaimana pendidikannya, background finansialnya, background mungkin keluarganya, background mungkin akademisnya, itu pendidikan dan akademisnya kita nggak tahu kan. Entah dia mulai dari nol kecil, dia sudah punya ilmunya, orang tuanya cukup mampu untuk les atau ikut privat ya, dan mungkin nol yang cukup besar, dia udah punya rumah, dikasih modal, dia cuma nerusin doang. Ada juga yang dari minus, orang tuanya mungkin terlilit hutang, atau mungkin dia punya hutang banyak, orang tuanya sakit, dia harus kerja untuk biaya rumah sakit dan untuk biaya harian, untuk biaya makan. Kita tidak bisa menggunakan standar itu. Atau kenapa? Dia itu ketakutan. Nah, dari situlah kita muncul ketakutan. Orang kadang ada nih orang kaya nih ngasih motivasi, wow punya ini. Ya nggak masalah, itu kan motivasi doang. Tapi kadang untuk mencapai sesuatu itu prosesnya beda. Ada yang mungkin cepat sekali, ada yang mungkin lambat ya, ada yang mungkin 10 tahun udah bisa nih tercapai beli sesuatu yang mewah. Ada yang mungkin 20 tahun, ada yang mungkin 15 tahun. Itu tergantung dari backgroundnya apa, background finansialnya, terutama finansial ya. Background finansialnya apa, background pendidikannya apa, background ekonomi keluarganya apa. Tidak bisa ini. Nah, dari situlah muncul yang namanya ketakutan. Ya, takut umur segini belum beli ini, takut umur segini belum bisa ngebeli ini, takut umur segini belum bisa invest di sini. Ya nggak masalah. Nggak masalah itu mah. Yang penting kita apa? Yang penting kita usaha dulu nih. Yang penting kita udah usaha, udah punya plan ke depannya apa, sudah punya prospek ke depannya apa, sudah punya rencananya apa. Kita lakuin tuh usahanya. Kalau masalah tercapai atau enggaknya, kita yang penting udah usaha, sudah punya prospek, nggak nol gitu, nggak kita cuma duduk diem di rumah doang, nggak. Nah, yang kedua itu adalah FOMO. Orang kadang, wah dia kaya nih, misalnya dia invest di sini, terus jadi kaya bisa beli mobil mewah. Orang nih ikutan, semua rame FOMO. Padahal dia nggak tahu ilmunya.
Nah, orang kita kan kebanyakan gitu, dia ikut-ikutan orang, tapi dia pasti tanya ilmunya apa yang nggak tahu jawabannya kosong. Kenapa ini bisa terjadi? Karena itu ikut-ikutan, ya. Wah, gue investasi sini ntar segini hasilnya. FOMO, gini tanya ilmunya nggak tahu, kan nggak boleh. Kita tuh kalau mau ngikutin orang, yang nggak masalah sebagai motivasi ya, motivasi kehidupan, tapi kita harus tahu juga ilmunya apa, dia backgroundnya apa, terus apa yang dia kerjakan juga harus tahu kan. Jangan hanya ikut sekedar nonton video 10 detik terus kita ambil kesimpulan, oh gue mau ngikutin dia aja orang kaya. Enggak, kita harus tahu juga nih, kita kalau mau nyari mentor kita harus tahu nih apa sih yang, kenapa sih kita menjadikan dia sebagai mentor kita, sebagai motivasi kita. Nah, ini muncul loh. Nah, lanjut ke selanjutnya, kenapa kebahagiaan itu jadi palsu? Karena yang pertama ada namanya, nah ini masuk nih yang selanjutnya. Yang pertama orang kan takut background ini kita nggak tahu. Yang kedua itu karena FOMO, ikut-ikutan. Yang ketiga itu karena lingkungan sekitar atau juga disebut dengan masuk kritik. Masyarakat kita itu kebanyakan kalau ada orang belajar hal baru itu selalu dikritik. Beneran. Belajar finansial, misalnya kita belajar finansial, ngapain sih belajar gituan? Udahlah, itu ini orang kaya lah, nggak usah lah. Nah, padahal kan penting. Kadang orang kita tuh mengkritik sesuatu yang padahal itu penting sekali ilmunya, yang mungkin tidak diajarkan di sekolah. Misalnya kita belajar finansial, apakah nggak boleh belajar finansial? Apakah hukumnya haram? Enggak kan? Justru itu ilmu loh. Kita belajar finansial itu ilmu, biar kita bisa tahu cara ngatur uang gimana, cara sistem ekonomi itu berjalan seperti apa, cara berinvestasi gimana. Ya, kadang kritik masyarakat itu terlalu tajam pada orang-orang yang baru. Nah, karena dia ingin mencapai sesuatunya itu, kesuksesannya, terus banyaknya kritik yang nggak kuat, akhirnya dia muncullah kemewahan palsu. Apa caranya? Dia misalnya makan ke restoran mewah, cepret foto, upload ke sosmed, dapat nih, wah, terus tetangganya komen, wah sini sukses sekarang ya, sukses ya, udah bisa beli ini, udah bisa makan di sini mewah, enak ya hidupnya sekarang. Nah itu penyebabnya. Yang pertama dia termotivasi dengan orang, yang kedua dia ikut-ikutan orang, yang ketiga karena banyak kritik dari masyarakat sekitarnya, yang terakhir dia baru pamer. Tapi yang paling ngaruh tuh biasanya dari kritik masyarakat. Nah, biasanya kalau kritik masyarakat itu sangat tajam sekali loh. Misal ada orang baru belajar apa dikritik, baru bikin usaha apa dikritik. Padahal orang yang mengkritik itu tidak tahu ilmunya. Ya karena tadi dia tidak tahu apa yang kita kerjakan. Ingat, orang sekarang itu hanya fokus pada hasil. Kalau prosesnya nggak usah dikasih tahu lah. Contoh kita ngerintis usaha toko sembako misalnya. Dari kecil orang yang ngeritik, ngapain sih gitu-gituan, udahlah mendingan lu kerja biasa aja kerja aja sama gue gitu di pabrik, enak, nggak usah pusing-pusing. Nah, itu kan orang sekarang gitu. Padahal dia mau belajar loh. Ya, padahal kan pengalaman itu kan sesuatu yang paling mahal dibandingkan ilmu-ilmu teori. Pengalaman tuh paling mahal. Kenapa? Karena kadang teori itu nggak sesuai dengan lapangan. Nah, karena banyaknya distraksi di lingkungan sekitar kita, muncullah kebahagiaan palsu ini. Karena orang nggak kuat ya mentalnya, terus psikolognya itu udah keancem, muncullah karena dia nggak mau dibilang gagal itu. Dia percaya dengan inian dia, terus dia gagal, terus masyarakat banyak yang kritik, ngapain, udah muncul kebahagiaan palsu, yaitu lewat SG-nya mungkin, lewat postingan beliau mungkin, dan sebagainya. Nah, intinya yang paling ngaruh itu dari kritik masyarakat. Ya, kritik di lingkungan sosial itu sangat ngaruh sekali. Kalau itu mungkin orang-orang cuek dan lain sebagainya, orang ya udah biarin aja gitu, nggak masalah kan. Cukup sekian, terima kasih.